Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 12? Mudah-mudahan semuanya masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kimia pada pertemuan kali ini. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat koligatif larutan yang lainnya seperti tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku, dan juga penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tekanan osmosis. Apa sih tekanan osmosis? Nah, kita bahas dulu. Osmosis itu adalah peristiwa atau proses perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi rendah melalui membran semi permeabel menuju larutan yang konsentrasinya lebih tinggi, ya, untuk mencapai keseimbangan konsentrasi. Maksudnya perpindahan molekul air dari larutan yang encer ke larutan yang lebih pekat, ya. Jadi pada proses osmosis ini molekul-molekul air ini bermigrasi dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semipermeabel hingga dicapai keadaan keseimbangan konsentrasi di antara kedua medium atau kedua larutan tersebut. Jadi seperti ini, ya. Jadi sebelumnya ini ada pipa U. Nah, di sini sebelah kiri ini larutan pekat, sebelah kanan larutan encer. Nah, di tengah-tengah ini ada membran semipermeabel. Membran semipermeabel itu contohnya kayak selaput yang ada di kulit telur. Jadi kalau kamu misalkan merebus telur kan kadang suka selaputnya masih nempel, ya, seperti itu membran semipermeabel. Jadi di membran itu sebenarnya masih ada pori-pori yang mungkin dengan kasat mata tidak terlihat oleh kamu. Nah, air atau molekul air yang dari larutan encer ini itu masuk melalui pori-pori yang ada di dalam membran semipermeabel, kemudian masuk ke larutan yang lebih pekat sehingga konsentrasi di antara keduanya menjadi seimbang. Oke, jadi kalau tekanan osmosis itu apa? Jadi tekanan osmosis itu tekanan minimum yang perlu diterapkan pada larutan untuk mencegah aliran masuknya pelarut murni melintasi membran semipermeabel. Jadi diharapkan tidak ada proses osmosis. Jadi tekanan osmosis itu mencegah masuknya pelarut. Nah, selaput membran semipermeabel ini bisa dilewati oleh berbagai jenis pelarut yang partikelnya kecil dan dia hanya menahan partikel dan dia juga menahan partikel zat larut. Kemudian kalau osmosis balik, suatu keadaan di mana jika tekanan yang diberikan melampaui tekanan osmosisnya, maka air mengalir dari larutan ke pelarut atau larutan pekat ke larutan encer. Nah, bisa terjadi osmosis balik. Nah, kalau terjadi osmosis balik, terutama misalkan dalam tubuh kita itu berbahaya, ya. Itu jadi nanti sel darah akan mempengaruhi terhadap sel darah. Oke, jadi tekanan osmosis ini terjadi kalau ada zat larut di dalam larutan itu semakin banyak. Jadi semakin banyak partikel zat larut, maka tekanan osmosisnya akan lebih tinggi lagi gitu, ya. Jadi kalau kita makan makanan salah satunya misalkan kayak garam, kita suka asin, ya itu bisa menyebabkan makanya tekanan darah tinggi. Nah, itu bisa mempengaruhi sel darah kita. Nanti kita lihat penjelasan terhadap sel darah. Oke, dalam kehidupan sehari-hari osmosis terbagi 3 jenis nih, seperti ini nih. Ya, yang pertama isotonik. Isotonik adalah suatu larutan yang mempunyai konsentrasi zat terlarut yang sama dengan larutan yang lainnya, ya. Jadi usahakan nih pH darah kita itu pH-nya adalah sekitar 7,3 sampai 7,4. Jadi kalau misalkan kita minum minuman yang pH-nya itu tidak sama dengan pH darah kita, itu bisa menyebabkan hypertonik atau hipotonik. Nah,
Makanya kita dianjurkan agar minum minuman atau makanan yang bersifat isotonik yang konsentrasinya sama dengan darah kita. Nah, jika pH cairan sama dengan plasma darah, maka bersifat isotonik. Jadi sel darah kita tidak akan mengembung atau tidak akan mengkerut. Kemudian hypertonik. Ini larutan yang mempunyai konsentrasi zat larut lebih tinggi dengan larutan yang lain. Ya, jadi air akan bergerak keluar sel. Ya, jadi air yang ada di dalam sel darah kita itu akan keluar ya melalui pori-pori yang ada di sel darah. Nah, itu bisa menyebabkan sel darah kita mengkerut karena kehilangan air. Gitu ya. Jadi pH cairan yang kita masukkan ke dalam darah lebih tinggi daripada pH darah kita, itu menyebabkan yaitu sel darah kita akan mengkerut. Nah, kemudian kalau hipotonik itu sebaliknya. Jadi kalau konsentrasi zat larut yang masuk ke dalam tubuh kita itu lebih rendah dari larutan yang lainnya, maka air akan bergerak masuk ke dalam sel. Ya, jadi kalau pH cairan minuman cairan yang kita minum misalkan lebih rendah daripada darah, maka dia akan bersifat hipotonik dan itu akan menyebabkan air masuk ke dalam sel darah sehingga sel darah kita akan mengembung dan bisa pecah. Serem kan kalau sel darah pecah? Ya, yang kemungkinan kita akan meninggal. Jadi seperti ini nih gambarnya ya. Jadi kalau hypertonik yaitu tadi air yang ada di dalam sel darah ini akan keluar ya, sehingga sel darahnya akan mengkerut. Kalau isotonik tidak ada masalah, jadi air yang ada di dalam darah dan dari luar darah juga sama konsentrasinya atau pH-nya juga sama. Nah, kemudian kalau yang hipotonik ini, air yang ada di luar sel darah itu akan masuk ke dalam sel darah sehingga sel darah akan mengembung dan menyebabkan nanti lama-kelamaan pecah. Hipotonik atau hypertonik ini keduanya berbahaya untuk kita ya. Jadi makanya kita dianjurkan untuk mengontrol makanan atau minuman yang kita makan, jangan terlalu asin, jangan terlalu manis, seperti itu ya. Jadi kayak misalkan nanti penerapan tekanan osmosis ya, jadi salah satunya pada cairan infus. Jadi cairan infus itu bersifat isotonik ya, jadi cairan infus kan masuk ya ke dalam tubuh kita. Nah, itu kalau dia pH-nya lebih rendah atau lebih tinggi daripada sel darah atau yang ada di dalam darah, maka bisa menyebabkan tadi hipotonik atau hypertonik. Oke. Nah, penerapan tekanan osmosis. Tekanan osmosis yang ada di fisiologi manusia itu diantaranya penyerapan dari saluran pencernaan, juga pertukaran cairan dari berbagai kompartemen tubuh mengikuti prinsip osmosis tadi yang saya jelaskan, termasuk salah satunya ya seperti ini adalah hypertonik, hipotonik, dan isotonik. Kemudian tekanan osmotik protein plasma mengatur air mengalir dari cairan usus bebas protein ke dalam pembuluh darah. Nah, jadi di sini nanti ada protein plasma sehingga yang ada dari cairan usus ini bisa protein yang masuk ke dalam darah itu bersifat isotonis. Kemudian sel darah merah yang hidup jika tersuspensi dalam larutan NaCl 0,92% tidak mendapat atau kehilangan air. Secara singkat, cairan intraseluler sel darah merah adalah isotonik dengan membran sel darah merah dalam larutan NaCl 0,92%. Jadi harusnya masuk hanya 0,92% ya. Larutan garam, jadi jangan terlalu asin. Kemudian, prinsip yang lainnya adalah pengawatan makanan. Nah, kita biasanya menggunakan prinsip tekanan osmosis ini untuk mengawetkan makanan seperti kayak daging, kemudian ikan-ikanan, seafood, nah seperti itu supaya
makanan yang kita dapatkan ini tidak terbuang sia-sia ya, bisa kita manfaatkan untuk dan bisa kita gunakan untuk kita makan gitu. Contohnya pengawetan ikan asin. Nah, jadi prinsip kerja tekanan osmosis ini, jadi garam yang diberikan kepada ikan itu fungsinya adalah garam itu akan menarik air yang ada dari mikroorganisme, sehingga garam tersebut memperlambat pertumbuhan mikroorganisme tersebut, sehingga ikan akan tetap awet dan tidak busuk. Nah, garam yang kita gunakan itu konsentrasinya hampir 20%. Ya, jadi tadi sedangkan tubuh kita tadi 0,92%. Jadi jangan terlalu juga banyak mengkonsumsi ikan asin, karena tubuh kita juga supaya menjaga keseimbangan atau supaya bersifat isotonik ya, keseimbangan konsentrasi darah yang ada di dalam tubuh kita, begitu juga pH-nya. Kemudian prinsip kerja infus. Ya, tadi prinsip kerja infus ini menerapkan prinsip tekanan osmosis. Jadi penggunaan infus ini ditemukan oleh Jacobs Henricus van Hoof. Jadi dia memenangkan Nobel Kimia pada tahun 1901 atas penelitiannya penemuannya tentang cairan infus ini jadi penelitian ini lebih temanya kepada keseimbangan kimia, keseimbangan konsentrasi darah dan konsentrasi cairan infus. Nah, sehingga tadi cairan infus ini bersifat isotonik terhadap sel darah yang ada di dalam tubuh. Dari pH-nya, konsentrasinya semuanya diusahakan sama dengan yang ada dalam darah, ya, supaya sel darah kita tidak mengkerut atau tidak mengembung. Kemudian proses cuci darah. Nah, proses cuci darah ini atau dialisis ini itu bagi penderita gagal ginjal. Jadi kalau seseorang yang sudah ginjalnya tidak berfungsi kembali, maka dia harus melakukan cuci darah dengan alat hemodialisis ya. Jadi metodenya adalah perpindahan molekul-molekul kecil seperti urea. Nah, urea ini urin ya, cairan urin, melalui membran semipermeabel dan masuk ke cairan lain, kemudian dibuang. Membran ini tidak dapat ditembus oleh molekul besar seperti protein ataupun yang lainnya, sehingga gizi yang ada di dalam sel darah akan tetap bersama dengan darah. Jadi seperti ini ya. Jadi ini banyak. Jadi kalau pada proses cuci darah itu banyak selang-selang. Nah, selangnya ini nanti akan masuk ke dalam cairan ya. Jadi di sini nanti juga ada selang lain yang, jadi selang yang ada yang di darah ini itu terbuat dari membran semipermeabel. Jadi yang keluar ini adalah cairan urin yang kemudian masuk ke selang yang lain, kemudian bisa dipisahkan. Nah, nanti darah yang sudah bersih masuk lagi ke dalam tubuh kita seperti ini. Oke. Penerapan tekanan osmosis yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari yang lainnya adalah desalinasi air laut melalui membran osmosis balik ya. Jadi osmosis tadi itu prinsipnya adalah perpindahan molekul pelarut atau molekul air dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat. Kalau osmosis balik ya sebaliknya, berarti perpindahan pelarut dari larutan pekat ke larutan yang lebih encer. Nah, peristiwa ini dimanfaatkan pada proses penjernihan air laut ya. Jadi supaya kita mendapatkan air
murni yang bisa kita manfaatkan untuk makan, untuk kita konsumsi, untuk masak, untuk mencuci dan sebagainya gitu ya. Oke, sampai di sini penjelasan materi tentang sifat koligatif, dan ini sudah tekanan posisinya adalah penjelasan sifat koligatif yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan kemarin dan hari ini bisa kamu mengerti ya. Oke, tetap semangat. Meskipun pembelajaran kita masih pembelajaran jarak jauh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.